Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Oleh Hidayati dengan NIM A1B022067. Saya berasal dari kelas F Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang hukum dagang dan hukum perdata. Dagang dan hukum perdata adalah dua cabang hukum yang sering kali saling berkaitan, terutama dalam konteks kegiatan bisnis dan perdagangan. Meski keduanya merupakan bagian dari hukum privat, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan pengaturan yang mereka lakukan. Perdata ini mendefinisikan, yaitu hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkupnya, yaitu di mana yaitu mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti hukum hukum keluarga sendiri, yaitu ada pernikahan, perceraian, warisan, anak, dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum benda, yaitu di mana ada hak milik, hak pakai, hak sewa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hukum perikatan, yaitu perjanjian, prestasi, perbuatan melawan hukum. Selanjutnya ada hukum dagang, yaitu didefinisikan hukum dagang adalah cabang hukum perdata yang secara khusus mengatur hubungan hukum dalam dunia perdagangan, di mana ruang lingkupnya yaitu lebih spesifik dan mengatur tentang ada perusahaan, di mana perusahaan sendiri memiliki pendirian, pengoperasian, dan pembubaran perusahaan. Selanjutnya ada transaksi dagang, yaitu di mana ada jual beli, pertukaran, pengiriman barang, dan lain-lain. Instrumen keuangan dari hukum dagang sendiri yaitu ada surat berharga, cek, dan biljet giro. Memiliki ruang lingkup yang berbeda, hukum dagang dan hukum perdata saling berkaitan erat. Pasal 1 KUHD mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan KUH perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUHD, kecuali jika KUHD sendiri mengaturnya secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata menjadi dasar bagi hukum dagang. Dr. Haji Zainal Asikin SHSU, hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Menurut CST Council menyatakan bahwa hukum dagang dan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Selanjutnya, menurut Munir Fuadi, di mana kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan topik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ada hukum dagang tunggal, yaitu mempelajari hukum dagang dengan semata-mata dari apa yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD saja. Selanjutnya yang kedua ada hukum dagang terkait kegiatan bisnis, yaitu di mana hukum dagang tidak cukup hanya dengan mempelajari dari KUHD saja. Harus dipahami sebagai bagian dari beberapa cabang hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut. Ini ada hukum perdata, yaitu di mana buku yang pertama ada orang, di mana orang sebagai subjek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga termasuk waris. Buku kedua ada benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenal hak kebendaan. Benda dalam yang luas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Ketiga yaitu perikatan, yaitu hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan, melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menimbulkan hak dan kewajiban perseorangan. Yang keempat ada pembuktian dan daluarsa, yaitu di mana pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Macam-macam alat bukti, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persengkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya ada sumber hukum dagang, yaitu di mana yang pertama ada pengaturan hukum dagang di dalam kodifikasi
KUA Perdata, di mana buku yang pertama ada orang, buku kedua benda, ketiga perikatan, dan yang keempat ada pembuktian dan daluarsa. Yaitu KUHD sendiri pada buku pertama itu pembuktian, jenis persekutuan, bursa perniagaan, maklar, kasir, komisioner, ekspeditur, pengangkut, sadanakoda, dan surat wesel. Buku yang kedua ada surat sanggup, cek promis, kwitansi, reklame, kepalitan, asuransi atau pertanggungjawaban kapal laut muatan pengusaha, perjanjian kerja, pengangkutan barang atau orang. Dan yang kedua ada pengaturan hukum dagang di luar kodifikasi, yaitu di mana yang pertama ada undang-undang, di mana perseroan terbatas, pasar modal, BUMN, dokumen perusahaan, undang-undang terkait hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Dan yang kedua ada peraturan pelaksanaan, PP atau permanen, dan yang terakhir ada jurisprudensi. Sekian dari materi apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.